Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita terus untuk memperkuat iman kita, meningkatkan takwa kita, memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat Allah. Syukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita mendapatkan tambahan rahmat, tambahan barokah pada rezeki ataupun nikmat-nikmat yang kita peroleh dari Allah. Kemudian khusus hari Jumat, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak sholawat dan salam atas beliau. Hari Jumat adalah hari yang paling baik pada hari-hari yang kalian lalui. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena setiap salawat yang kalian ucapkan dari manapun kalian berada akan disampaikan kepada saya dan akan saya jawab. Kemudian Allah akan menjawab salawat itu. 1 kali salawat dengan 10 kali salawat kepada orang yang mengucapkannya. Mari kita ucapkan sebanyak-banyaknya, khusus terutama di hari Jumat, karena inilah permintaan Rasulullah kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, pada masa-masa kita ini sekarang kita melihat banyaknya fitnah, banyaknya cobaan, banyaknya problem kehidupan di sekitar kita. Tidak ada hari-hari berlalu kecuali problem ataupun fitnah dan cobaan hidup semakin banyak. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani pernah bertanya kepada Rasulullah SAW untuk jadi pedoman buat kita di masa-masa fitnah dan kekacauan. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, langsung tanya Rasulullah, man najatu, apakah yang harus saya lakukan untuk selamat dari fitnah, selamat daripada masalah dunia dan akhirat? Man najatu. Rasulullah SAW dengan kerasulan kenabian beliau memberikan jawaban, 3 jawaban. Jawaban ini sangat-sangat singkat tapi mengena terhadap apa yang ditanyakan oleh sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani ini adalah seorang sahabat. Begitu mendengar Rasulullah datang hijrah ke Madinah, dia masih kecil, masih remaja. Ditinggalkannya gembala kambingnya ditinggalkan, langsung berlari menuju Rasulullah.
pegang tangan Rasulullah dan membaiat Rasulullah. Remaja pertama muda beliau yang membaiat Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Uqbah bin Amir. Yang pertama, kata Rasulullah, keselamatan, keamanan yang pertama dalam hidupmu adalah amsik alaika lisanaka. Amsik, pegang, jaga, pelihara. Peliharalah lidahmu, jangan asal bicara, jangan asal ngomong, jangan asbun, jangan menyebar fitnah, menyebar hoax, menyebar berita-berita yang membuat kacau masyarakat. Amsik alaika lisana. Karena lisan ini adalah sumber huru-hara di dalam masyarakat, di dalam negara. Lisan ini lebih tajam daripada pedang. Lisan ini lebih tajam, lebih keras tendangannya daripada peluru sekalipun. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, Islam itu begini, syahadat, Islam itu sholat, haji, puasa, dan Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Hai Mu'adz, tahukah engkau apa yang mencakup, merangkup semua itu tadi? Rasulullah mengeluarkan lidahnya. Pegang lidahmu, pelihara lidahmu, kontrol bicaramu. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, apakah kita dihukum oleh Allah karena lidah kita? Rasulullah dengan sudah ditampakkan kepadanya bagaimana hasil daripada lidah manusia di dunia ini, ditampakkan di neraka, ditampakkan di mana? Apa kata Rasulullah? Menjawab pertanyaan Mu'adz. Ya Mu'adz, hal yakubun nas finnari illa ala hasaidi alsinatihim. Hai Mu'adz, tidak sadarkah engkau bahwa manusia dijerembabkan ke dalam neraka, diseret wajahnya, diseret hidungnya, ala wujuhihim wa ala manakhirihim, illa kecuali hasil daripada perkataannya, hasil daripada lidahnya yang tidak dipelihara. Makanya ketika sahabat Uqbah bin Amir bertanya, apa yang bikin kita selamat ya Rasulullah? Amsik alaika lisanak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal yas'aka baituka. Tadi yang pertama pelihara lidah. Memelihara lidah itu bukan hanya memelihara, menghindari yang dosa-dosa tidak diucapkan, tidak. Tapi pelihara dia dengan apa? Dengan zikrullah, tilawah Al-Quran. Agar lidahmu tidak ada lagi saat masa untuk melakukan dosa-dosa dengan lidahmu. Sibuk dengan zikrullah, lidah ini kita pelihara zikrullah terus. Karena lidah kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengingat Allah, zikrullah. Itu gunanya lidah ini, berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan yang baik, jangan katakan yang dosa, jangan katakan yang fitnah-fitnah. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, falyasmut, diam, lebih untung. Di sini diam itu emas, tapi jangan diam
ada jalan yang lebih baik untuk menghindari lidah kita tidak melakukan dosa. Zikrullah, istighfar, zikrullah, baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jalan selamat. Hendaknya rumahmu itu lapang buatmu, lapang untuk ibadah. Bikin di rumahmu itu bercahaya. Lakukan ibadah di sana, sholat sunnah, kemudian tilawah Al-Quran, berdoa, kemudian qanaahlah dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadamu. Puaslah dengan apa yang dikaruniakan Allah. Itu akan lapang rumahmu dan engkau akan betah di rumahmu. Selamat engkau dari fitnah di luar rumah. Selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jalan selamat yang ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani. Wabki ala khotiatika. Nah, ini yang bikin selamat ini apa? Wabki, tangisilah, menangislah atas kesalahan dan dosa-dosamu. Sudah diam di rumah, berzikrullah, beristighfar, tangisi dosa-dosamu dengan memperbanyak istighfar. Insya Allah aman, tenteram hidup kita. Di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab, membuat mereka susah, sesat, sengsara. Wa anta fihim, sedangkan engkau ada pada kalangan ataupun di tengah-tengah mereka. Engkau wahai Muhammad, selama engkau hidup di tengah-tengah mereka, masyarakat manapun, tidak akan diazab mereka, tidak akan turun azab Allah. Ini penghormatan luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau engkau sudah wafat, sudah meninggalkan masyarakatmu, masyarakat tempat engkau diutus, maka ada lagi aman buat mereka, ada lagi alat untuk mengamankan mereka untuk tidak mendapatkan azab. Apa itu? Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka terus beristighfar. Istighfar tidak susah, tidak susah. Astaghfirullah, astaghfirullah, sudah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, sudah istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfarnya Rasulullah ini. Rasulullah yang dijamin Allah diampuni dosanya yang berlalu, yang akan datang, beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Itu yang dihitung oleh sahabat. Tanyalah diri kita, mau aman gak dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita? Kalau semua kaum muslimin mengamalkan ini, tidak sempat menyebar fitnah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini namanya menangisi dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Ada zikrullah yang luar biasa ampuhnya untuk menghapuskan dosa. Ketika Rasulullah berada di tengah sahabat, Rasulullah pegang dahan kayu di padang pasir yang daunnya sudah kering semuanya.
digoncanglah, digoyang itu dahan kayu, runtuhlah hampir semua daun-daunnya. Tahu kalian kenapa aku lakukan ini? Beginilah seseorang, zikrullah ini apabila dia lazimkan terus, maka dosanya akan gugur seperti gugurnya daun kayu digoyang, ditiup angin kencang. Apa itu zikrullahnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya kita menangisi dosa-dosa kita. Perbanyak ini. Dan ini bukan hanya di dunia ini. Di kubur kita akan sampai. Nanti di mahsyar ketika kita dibangkit akan mengamankan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini aman dari azab Allah. Ini mengawal kita. Di depan kita dia datang, di belakang kita dia datang, dikelilinginya kita, kemudian dia menyelamatkan kita, mengamankan kita dari azab kebangkitan di hari kiamat dan dari azab neraka sekalipun. Jangankan azab kubur, azab neraka pun bisa dihindari kalau kita benar-benar melazimkan lidah kita untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rasulullah pernah memberi kabar gembira. Sahabat-sahabatku, ambillah, peganglah tameng kalian. Sahabat bertanya, tameng itu maksudnya untuk apa ya Rasulullah? Apakah musuh sudah ada di hadapan kita? Tidak, kata Rasulullah, bukan musuh. Tameng kalian, benteng kalian, pelindung kalian dari neraka. Cukup katakan, cukup katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah benteng kalian dari neraka. Ringan, sebetulnya ringan, tapi untuk melazimkannya, mengistiqomahkannya, itu yang berat. Ingat bahwa ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil. Ini Al-Khalil ketemu Al-Khalil ketika Mi'raj di langit yang ketujuh. Apa kata Nabi Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah, ya Muhammad, iqra minni li ummatika as-salam. Sampaikan salamku kepada umatmu, wahai Muhammad. Sampaikan salamku kepada umatmu. Salam Nabi Ibrahim itu adalah beritahu mereka, akhbirhum bi annal jannah thayyibatat turbah. Katakan kepada mereka salamku ini bahwa surga itu sangat-sangat indah tanahnya, subur tanahnya. Ini Nabi Ibrahim sudah melihat surga, Nabi Muhammad sudah melihat surga atas izin Allah. Kemudian tanahnya itu subur, airnya sangat bening, sangat jernih, enak diminum. Kalau diminum satu teguk tidak akan haus lagi. Dan katakan kepada mereka, beritahu mereka bahwa dhirasuha, tanaman di surga itu, tadi ini yang disarankan oleh Rasulullah untuk diperbanyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita dihindari dari neraka, dihindari dari azab, aman kita di rumah kita jadi lapang. Kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Di surga kita ditunggu oleh kekayaan yang kita tanam di dunia ini. Kekayaan kurma-kurma yang ditumbuhkan oleh Allah, yang miliar-miliar pohon
itulah yang kita dapat. Jadi jalan selamat ada 3. Yang pertama, jaga lisan. Untuk menjaga lisan yang terbaik adalah zikrullah. Kemudian jaga lisan, lapangkan rumahmu dengan zikrullah. Kemudian yang ketiga adalah tangisi dosa-dosamu. Banyak istighfar, banyak tobat, banyak zikrullah, banyak tilawah Al-Quran. Ini namanya kita menyesali dosa-dosa kita. Kita harap kepada Allah supaya Allah mengampuni kita, jangan murka kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikri bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astagfirullah, astagfirullah, innahu kana ghaffara. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.